Selamat pagi kawan-kawan semuanya, Sobat Media Oblong Ata dimanapun berada. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah regulasi yang mungkin terkenal baru bagi kita semuanya. Tidak ada kaitannya dengan pengangkatan P3K ataupun tentang bidang kesehatan. Tetapi kita akan mengangkat kali ini adalah regulasi mengenai pengangkatan pejabat pimpinan tinggi yang ada di daerah maupun pusat ya. Jadi pejabat pimpinan tinggi di sini yang akan dibahas adalah mengenai setingkat eselon 2, baik itu misalnya di kabupaten itu adalah setingkat kepala dinas ataupun kepala bagian ataupun sekretaris daerah. Nah, jadi pada tanggal 22 September itu ada Kementerian Pan-RB mengeluarkan surat edaran. Ini cukup baru surat edarannya, di mana surat edaran ini membolehkan bagi pejabat pembina kepegawaian di daerah, dalam hal ini seperti misalnya adalah kepala daerah, untuk melakukan mutasi atau rotasi bagi pejabat pimpinan tinggi yang ada di daerah tersebut jika dirasa berguna bagi kepentingan organisasi atau daerah. Nah, jadi surat edaran ini tujuan utamanya adalah seperti itu. Mungkin dapat kita baca saja isi dari surat edaran dari Menpan RB ini. Jadi surat Menpan RB ini keluar atau terbit tanggal 22 September tahun 2023. Jadi ini suratnya. Nah, untuk tujuan surat sendiri ini sudah ada beberapa sasaran. Jadi yang pertama misalnya untuk Menteri Kabinet Indonesia Maju, terus Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan seterusnya sampai gubernur, bupati, dan juga wali kota. Nah, surat edarannya sendiri ini bernomor 19 tahun 2023. Jadi kalau kita lihat di atas tadi, dia terbitnya tanggal 22 September. Jadi cukup baru, mungkin sekitar lebih dari 12 hari. Nah, surat edaran ini berjudul mutasi atau rotasi pejabat pimpinan tinggi yang menduduki jabatan belum mencapai 2 tahun. Jadi selama ini, jika pejabat pimpinan tinggi tersebut belum mencapai 2 tahun, kepala daerah atau pejabat pembina kepegawaian itu tidak dapat melakukan mutasi atau rotasi bagi pimpinan tinggi tersebut. Karena memang dibatasi oleh aturan. Ini ya seperti yang disebutkan di latar belakang itu adalah aturan di Undang-Undang ASN sendiri yang ada di nomor 5 tahun 2014 dan juga PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Nah, jadi aturan-aturan ini melarang kepala daerah sebagai PPK untuk melakukan mutasi dan rotasi jika pimpinan tinggi di daerahnya itu belum mencapai 2 tahun masa kerja. Nah, ternyata dalam perjalanannya banyak kepala daerah atau PPK itu mengajukan protes atau masukan kepada Menpan RB bahwa mereka kesulitan untuk meningkatkan kinerja di daerahnya karena memang dibatasi oleh aturan ini. Misalnya ada pejabat pimpinan tinggi yang kinerjanya dirasa kurang sehingga tidak bisa mencapai tujuan organisasi semula. Jadi kepala daerah ini memberikan masukan kepada Menpan RB. Kalau dia menunggu sampai 2 tahun, masa jabatan mungkin akan terlambat nantinya melakukan perubahan di daerahnya. Nah, inilah salah satu dari masukan terbitnya surat edaran dari Menpan RB ini. Nah, jadi kalau disebutkan dalam peraturan terdahulu, di Undang-Undang ASN itu dimaksudkan keluarnya aturan bahwa harus 2 tahun dulu menjabat pimpinan tinggi, baru bisa dilakukan rotasi atau mutasi itu karena memang untuk menghindari kepentingan politik praktis. Ini seperti yang disebutkan di isi surat edaran ini. Jadi memang ada dampak dari sisi lain jika memang dibolehkan di bawah 2 tahun misalnya dilakukan rotasi atau mutasi. Bisa saja mungkin kepala daerah atau pejabat pimpinan tinggi pejabat pembina kepegawaian yaitu kepala daerah tersebut melakukan rotasi atau mutasi bukan untuk tujuan organisasi atau tujuan kemajuan daerahnya, tetapi memang ditujukan karena ada kepentingan politik praktis. Nah, ini yang sebenarnya tujuan utama dari Undang-Undang ASN tersebut melarang PPK untuk melakukan rotasi dan mutasi di bawah 2 tahun
masa jabatan dari pimpinan tingginya. Itu. Tetapi memang berdasarkan masukan dari kepala daerah tersebut, terpaksa Menpan RB memberikan surat edaran yang terbaru ini, di mana nantinya surat edaran ini membolehkan kepala daerah atau PPK untuk melakukan rotasi dan mutasi jika dirasa memang pejabat pimpinan tinggi di daerahnya tersebut tidak dapat atau berkinerja di bawah dari ekspektasi. Nah, itu syaratnya. Nah, ini seperti yang dibaca. Kewenangan yang diberikan kepada pejabat pembina kepegawaian ini harus dimaknai sebagai ruang untuk mempercepat pencapaian prioritas nasional seperti penurunan angka kemiskinan, stunting, percepatan transformasi digital, dan lainnya melalui perbaikan kinerja instansi pemerintah, dan bukan dimaksudkan untuk memberikan ruang kepentingan politik praktis untuk mempengaruhi ASN bersikap tidak netral. Nah, ini penekanan dari surat edaran ini agar digunakan bagi kepala daerah benar-benar untuk mencapai pencapaian dari target nasional atau target di daerahnya untuk kemakmuran dari masyarakat. Jadi bukan untuk kepentingan politik praktis semata. Jadi kepindahan, mutasi atau rotasi dari pejabat pimpinan tinggi tersebut dimaksudkan memang untuk pencapaian tujuan di daerahnya. Nah, jadi surat keputusan ini sehubungan dengan hal tersebut untuk mempercepat pencapaian prioritas nasional melalui perbaikan kinerja instansi pemerintah, maka perlu ditetapkan surat edaran Menteri PAN RB tentang pedoman mutasi atau rotasi jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi yang belum menduduki jabatan paling singkat 2 tahun. Jadi isi surat edarannya ini adalah dibolehkan bagi PPK untuk melakukan mutasi dan rotasi bagi pejabat pimpinan tingginya. Langsung kita baca untuk bagian isinya sendiri. Isi edaran ini, pejabat pembina kepegawaian atau biasa di daerah itu adalah kepala daerah biasanya, dapat melaksanakan mutasi atau rotasi pejabat pimpinan tinggi yang menduduki jabatan belum mencapai 2 tahun berdasarkan pertimbangan. Jadi ada beberapa pertimbangan yang boleh dijadikan dasar mutasi atau rotasi tersebut. Yang pertama adalah kinerja pegawai. Jadi dalam hal ini misalnya SKP itu hasil kerja dan juga perilaku kerja pegawai itu dan atau kinerja unit kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi SKP dasarnya adalah jadi salah satu pertimbangan. Yang kedua adalah strategi akselerasi atau percepatan pencapaian kinerja organisasi. Jadi ini harus menjadi pertimbangan juga. Yang ketiga, kemampuan pejabat pimpinan tinggi dalam melaksanakan tugas jabatan. Nah, itu pertimbangan ketiga. Pertimbangan keempat adalah rekomendasi tim pemeriksa pelanggaran disiplin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kemungkinan ada pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum misalnya, nah itu bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi PPK dalam melakukan rotasi atau mutasi. Lalu yang kelima, terdapat unsur benturan atau konflik kepentingan dalam jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam perjalanannya misalnya pimpinan tinggi tersebut mempunyai potensi konflik kepentingan. Nah, ini bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi PPK. Nah, untuk kinerja pegawai itu ada penjelasannya lagi sebagaimana pertimbangan pertama tadi. Kinerja pegawai didasarkan pada hasil evaluasi kinerja periodik pegawai dengan memperhatikan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai yang ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja. Jadi SKP-nya itu dilihat dari hasil kerja dan perilaku kerja. Kedua aspek inilah yang nantinya akan menentukan bagaimana capaian dari kinerja pegawai tersebut. Nah, evaluasi kinerja periodik pegawai sebagaimana di poin A tadi sesuai dengan siklus pendek per 3 bulan. Jadi siklus pendeknya adalah dihitung di 3 bulan atau triwulan. Yang ketiga, pejabat penilai kinerja menyampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian dokumen hasil evaluasi kinerja siklus pendek atau yang triwulan tadi
yang telah ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja dan pegawai yang dinilai, atau atasan pejabat penilai kinerja dalam hal pegawai yang dinilai tidak menandatangani dokumen hasil evaluasi kinerja atau keberatan atas hasil evaluasi kinerja. Jadi ini penjelasan untuk kinerja pegawai. Poin selanjutnya, dalam hal pejabat pimpinan tinggi memperoleh dua kali hasil evaluasi kinerja siklus pendek atau triwulan tadi dengan predikat butuh perbaikan atau kurang atau sangat kurang. Jadi predikatnya dilihat di SKP-nya apakah termasuk dalam poin ini, yaitu butuh perbaikan, kurang atau sangat kurang, maka pejabat yang bersangkutan dapat dimutasi atau rotasi pada jabatan pimpinan tinggi lain dengan golongan eselonisasi yang sama atau golongan eselonisasi yang berbeda. Contoh, eselon 2A dimutasi atau rotasi ke eselon 2A atau eselon 2B. Jadi, untuk eselon 2A dapat dirotasi atau mutasi ke eselon 2B atau ke eselon 2A. Jadi, ini salah satu contoh yang diberikan di surat edaran ini. Dengan predikat SKP-nya misalnya butuh perbaikan, kurang atau sangat kurang. Poin selanjutnya, yang E, dalam hal pejabat pimpinan tinggi memperoleh 2 kali hasil evaluasi kinerja siklus pendek atau 2 kali hasil triwulan dengan predikat sangat baik, maka pejabat yang bersangkutan dapat dimutasi juga, sama ini, dapat dimutasi dan dirotasi pada jabatan pimpinan tinggi lain dengan golongan eselonisasi yang sama, ingat ya, dengan golongan eselonisasi yang sama atau golongan eselonisasi yang berbeda, dalam rangka mempercepat peningkatan kinerja unit kerja lain, sekaligus untuk memberikan kesempatan pengayaan pengalaman jabatan bagi pejabat yang bersangkutan. Jadi misalnya dia mempunyai hasil kinerja SKP-nya terbaik ya, sangat baik, maka pejabat ini juga tidak lepas dari kemungkinan dimutasi atau rotasi. Tentunya bukan karena dia berperilaku kurang, tapi karena memang kemungkinan kinerja dari pegawai tersebut dibutuhkan di SOPD lain. Jadi di dinas lain dibutuhkan untuk mempercepat kemajuan pencapaian tujuan di dinas lainnya yang dirasa masih kurang. Jadi ini mungkin yang dimaksudkan dari mutasi bagi pejabat pimpinan tinggi yang berperilaku sangat baik. Nah, contohnya misalnya eselon 2B dimutasi dirotasi ke eselon 2B atau ke eselon 2A. Jadi bisa naik dari eselon 2B ke eselon 2A. Nah, untuk mekanismenya sendiri, untuk huruf D dan E tadi, PPK menyusun rencana mutasi atau rotasi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansinya berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud pada angka 1. Rencana pelaksanaan mutasi atau rotasi pejabat pimpinan tinggi disampaikan kepada KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai bahan pertimbangan persetujuan pelaksanaan uji kompetensi dan ditembuskan kepada Menpan RB dengan melampirkan keputusan pembentukan panitia seleksi serta dokumen mutasi atau rotasi. Jadi ada beberapa dokumen yang dibutuhkan, jadi tidak serta-merta kepala daerah atau PPK dapat melakukan mutasi rotasi, tapi harus ada panitia seleksi dalam prosesnya nanti untuk mutasi dan rotasi tersebut. Nah, misalnya dokumen yang dibutuhkan itu untuk diajukan ke menteri itu adalah dokumen evaluasi kinerja pegawai atau SKP, keterangan dokter atau rumah sakit pemerintah, dokumen rekomendasi atau hasil pemeriksaan tim pemeriksa, dan atau surat pernyataan pejabat yang berwenang yang menyatakan terdapat potensi benturan konflik kepentingan pada instansi pemerintah masing-masing. Jadi ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya, Pansel itu sendiri melakukan uji kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi jabatan yang akan diisi. Jadi, panitia seleksi tetap bekerja untuk melakukan uji kompetensi. Nah, uji kompetensinya sendiri di sini dijelaskan ada wawancara, presensi, pemeriksaan rekam jejak jabatan, termasuk kinerja, dan atau pusat asesmen atau assessment center. Jadi, ini beberapa metode yang dapat dilakukan oleh panitia seleksi dalam melakukan uji kompetensi. Nah, selanjutnya
pejabat pembina kepegawaian atau juga kepala daerah misalnya menyampaikan hasil uji kompetensi dan daftar rencana mutasi rotasi kepada KSN untuk mendapatkan rekomendasi penetapan dari KSN dan ditembuskan kepada Menteri Pan-RB. Jadi tidak bisa langsung PPK dapat melakukan mutasi rotasi, tapi harus diajukan kepada KSN terlebih dahulu agar dapat rekomendasinya. Jadi tidak serta-merta PPK dapat melakukan mutasi dan rotasi. Nah, nantinya KSN sendiri setelah melihat hasil uji kompetensi dari Pansel bisa memberikan rekomendasi jika memang dirasa itu sudah sesuai. Nah, atas dasar inilah PPK dapat melakukan penetapan atau pelantikan bagi pejabat pimpinan tinggi. Dalam hal ini adalah mutasi dan rotasi. Jadi ini surat dari Menpan RB sendiri. Tentunya ini merupakan surat baru dan juga surat sakti mungkin yang dapat dipergunakan oleh PPK dalam melakukan mutasi dan rotasi bagi pejabat pimpinan tinggi di daerahnya walaupun belum mencapai masa kerja 2 tahun. Nah, ini perlu diperhatikan oleh kawan-kawan semuanya, tentunya bagi seluruh pejabat struktural, di mana dengan surat edaran inilah PPK dapat melakukan mutasi dan rotasi bagi pejabat pimpinan tinggi di bawahnya yang ada di masa kerja di bawah 2 tahun. Jadi mungkin cukup berhati-hati bagi Bapak Ibu semuanya yang mungkin sekarang sedang berada atau menduduki jabatan pimpinan tinggi, karena dengan surat inilah mutasi dan rotasi itu dapat dilakukan tanpa memandang masa kerja lagi. Nah, demikianlah Bapak Ibu semuanya penjelasan kali ini mengenai surat Menpan RB tentang mutasi dan rotasi bagi pejabat pimpinan tinggi di bawah 2 tahun. Semoga berguna bagi kita semuanya. Terima kasih. Thank you.